256. Saingan berat. Sumpah malu betit. Kia, mau keluar angkasa aja. Ke galaksi lain, bertamasya menuju antariksa. Daripada di bumi. Malu. Mau ditaruh di mana muka cantik menggemaskan ini kalau udah begini. Bagaimana gak malu? Mau dipakai juga tuh muka tembok udah hancur duluan itu tembok. Digempur tank berkekuatan besar. Mega dahsyat yang memporak-porandakan rasa malu baby. Jetty. Nyonya baby. Makanan dengan bumbu instan itu tidak baik. Satu, kita tak tahu apa ingredientsnya. Dan tidak sehat. Bukan dari bahan fresh. Bukankah spices atau bumbu itu juga sebagai obat? Ada khasiatnya. Orang zaman dahulu membuat resep itu untuk dimakan manusia. Dan bukan hanya untuk rasanya. Tapi khasiatnya. Seperti misal, kalau di Indonesia ada soto yang terbuat dari kunyit, bawang-bawangan, dan kemiri. Kunyit itu sendiri adalah antibodi alami. Bayangkan bumbu dengan nilai sebaik itu. Diganti dengan sesuatu yang berbahan kimia. Atau mau dibilang dried spices cake, tapi tetap saja ada pengawetnya. Jadi kita bukannya memasukkan rempah sehat, tapi malah racun ke dalam tubuh. Itu penjelasan dokter yang menangani Hamad. Malah dokternya cowok lagi. Ganteng lagi. Apa nggak thanksing to the bone kalau begini? Baby mengangguk. Ia berdiri dengan wajah tertunduk. Malu bro. Di ruangan ini juga ada 3 perawat. Mario, Jamal dan Hamad. Apa gak komplit itu Kambo? Tolong. Simpenin muka saya. Saya mau sembunyiin dulu. Plus barang ini sudah kadaluarsa. Lebih bijak untuk rutin mengecek semua kebutuhan di rumah sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Karena itu berbahaya untuk kesehatan semuanya. Untung saja. Daya tahan pasien ini kuat. Dan cepat ditangani. Karena kalau terlambat sebentar saja, ini bisa jadi fatal. Jelas si dokter ini yang kayaknya itu mulut modelan kayak mak-mak tukang gosip yang nyerocosnya gak pakai napas. Panjanggik bener. Padahal ente dokter cowok dok. Ganteng pula. Napa panjang bener ngomelinnya. How? Baby sadar. Kalau ini gak dihentikan, si dokter akan terus nyerocos. Jadi dia memutuskan untuk memotong pembicaraan begitu saja. Langsung dicut. Gitu. Dok. Saya tahu saya salah. Dan saya menyesal. Saya juga berada jauh dari rumah. Saya pendatang di sini. Saya kesulitan mencari bahan makanan yang biasa saya gunakan. Baby belum selesai mengucapkan semua itu tapi sudah diceletukin sama Mario. Alasan. Semprul itu orang. Ngeselin. Intinya, saya tahu ini sebuah kesalahan dan saya akan merefleksikan diri saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk jadi istri yang baik. Ucap Baby penuh penekanan. Kalau semua kalimat ini tak cukup. Gak paham lagi deh. Baik, saya rasa sudah paham. Dan pasien Hamad bisa pulang dalam waktu 2 hari. Setelah benar-benar fit. Boleh pulang. Semua makanan masih harus dalam bentuk lembut ya. Karena lambungnya juga teriritasi. Sering menahan lapar ya. Kena lagi. Istri macam apa kamu baby? Suami kelaparan. Dan keracunan makanan buatan istrinya sendiri. Terlalu. Siapa lagi kalau bukan Mario yang nyeletuk? Baby menekuk dahinya. Dan mengembungkan pipinya. Dia kesal. Setengah mati. Ini orang nanti pas sampai bandara. Tinggal aja pas dia ke kamar mandi. Biar nyasar di Indonesia. Tapi lupa. Dia kan pernah ke Indo ya? Baik dok. Terima kasih. Baby menekankan kata terima kasih. Ini untuk ngusir si dokter aja biar cepat keluar. Lagian doyan bener ngomong ini dokter. Kagak capek apa? Apa nggak ada pasien lain yang bisa dicereweti? Baik. Saya pergi dulu. Si dokter ganteng tapi cerewet itu akhirnya pergi juga. Tapi 2 pria di depan Baby malah cekikikan. Si Mr. Jamal yang bisa-bisanya kini jadi ada di pihak Mario. Sama-sama menyudutkan Baby. Sementara Hamad hanya memejamkan matanya. Sepertinya pura-pura tidur. Kakak. This is the first time aku dengar hal seperti ini. Kenapa bisa sih?
Gumam Mr. Jamal ngeselin. Awas nanti kamu sir ya. Aku sumpahin kamu jomblo seumur-umur baru tahu. Aku ini dalam mood yang buruk karena hamil. Kalian, para pria nggak tahu aja. Rasanya gimana? Perut munek-munek. Gak paham ya munek-munek. Itu mau muntah, tapi nggak bisa muntah. Apa tuh? Dry heaving ibaratnya. Huak-huak tapi nggak bisa muntah. Dan itu terjadi pagi dan malam. Kalau makan di jam itu, di waktu itu, maka makanannya endingnya akan dimuntahkan. Kalian kan nggak tahu. Tahunya aku makan doang dan malas-malasan. Para pria ini, Hiks. Mulai rembeslah air mata baby. Ingatlah saudaraku sesama perempuan. Senjata semua perempuan adalah tangisannya. Jetty, menangislah. Maksudnya kamu gak usah begitu. Gak usah nangis juga. Kami hanya joking. Ya gak? Ya gak Sir Jamal? Tanya Mario kalang kabut. Hamad yang udah apal di luar kepala kelakuan istrinya hanya memejamkan matanya. Cuek. Biarin aja. Antara juga tim sendiri kalau tujuannya sudah tercapai. Yaitu membuat Mario dan Jamal menyesal. Haha. Kalian tuh gak tahu Jetty wanita seperti apa. Tahunya cuma tanam bibit doang. Gak tahu sakitnya mengandung. Sakitnya bangun tidur. Pegal tahu. Dikira gak sakit punggung, pundak, leher. Kadang pinggang juga kemeng. Ngerti gak kemeng? Omel baby lagi. Baby. Udah jangan nangis. Kamu percuma ngomong begitu. Boro-boro kami paham bagaimana sakitnya perempuan dan susahnya perempuan waktu hamil. Lah kami ini gak pernah menghamili cewek. Nyentuh aja gak pernah. Sampai sebatas mau masuk aja gak pernah. Walau di ujungnya. Gak pernah. Penting gitu si Mario ngomong begitu. Hish. Ngancurin emosi baby aja. Jetty pengen nampol iya. Udah sedih-sedih. Malah dibuat emosi karena omongan joroknya. Ya intinya. Kami gak tahu. Ya. Aku akan urus izin Hamad di sekolah. Jetty bisa lebih fokus ke recovery-nya ya. Jamal langsung ambil langkah 1000. Ngabur dia. Gak mau kena omel baby lagi. Dia beneran keluar dan pergi begitu saja. Jangan pelototi aku. Itu dokternya yang bilang. Makanya jangan kebanyakan micin. Udah banyak micin. Kadaluarsa pula. Kamu yang salah. Kok ngomel ke aku? Balasnya sama galaknya. Baby capek. Dan dia pada akhirnya duduk di samping Hamad. Aku janji gak akan pakai micin lagi. Dikit deng. Buat aku doang. Kamu enggak. Untuk kamu aku masakin semua yang serba organik. Aku janji. Ucap baby menepuk punggung tangan suaminya. Hamad membuka mata dan tersenyum kecil. Iya sayang. Emang kamu doang yang bisa ngertiin aku. Hui. Aku cintanya sama kamu doang mas. Lah ini adegan lebay yang ajaib. Si baby yang mempertanyakan cinta. Malah bikin pengakuan dadakan. Mario melengos dan duduk di sofa. Intinya Hamad sudah dalam keadaan yang tak mengkhawatirkan sekarang. Ia bisa tidur kini. Memang ada di dekat keponakannya ini butuh banyak stok sabar. Walau Andi sekarang adalah anak angkat kita. Kamu tetap bukan mahramnya. Nanti dia, kalau sudah sedikit lebih besar, harus full di pondok. Hanya urusan tertentu aja dia boleh pulang dan itu pun kamu gak boleh sendiri. Dia juga gak boleh cium tangan sama kamu kalau sudah balik. Ngerti Ningrum? Tanya Rohim dengan tegas. Sosok Andi. Si anak malang yang ditelantarkan orang tuanya itu sudah melingkar badannya di tubuh Ningrum. Kepalanya sudah ada di paha Ningrum. Anak itu tidur. Terlepas semua kesulitan hidupnya. Dia bisa terlihat polos sebagai malaikat saat tertidur begini. Kasihan. Malang. Itu juga yang membuat Ningrum cepat merasa terikat dengan anak ini. Dia langsung menyanggupi. Memang awalnya ini adalah permintaan Rohim juga. Ia sempat tak yakin, tapi begitu melihat anak ini, Ningrum langsung luruh. Entah ini karena dia sedang hamil atau bagaimana. Jiwa keibuannya mencuat begitu tinggi. Iya, aku paham.
Balas Ningrum kalem sambil tangannya mengelus helai demi helai rambut Andi yang sudah panjang. Ningrum sudah berpikir apa yang akan ia lakukan. Yang pertama ia akan memotong rambut anak itu. Terlalu panjang. Juga ia harus memperhatikan gizi anak ini. Agar cepat pulih. Ia juga harus membekali anak ini dengan pendidikan agama dini. Biar dia nggak kaget waktu masuk pondok nanti. Ningrum, Ningrum. Kamu dengerin aku gak sih? Tanya Rohim yang sedikit meninggi nada bicaranya. Dengar kok. Balas Ningrum distracted. Apa coba? Tantangnya. Bukan mahram. Kan? Nah ini. Ini nih. Gak dengar kamu itu berarti. Omel Rohim modelan merajuk. Sush. Kamu tuh. Ngomongnya terlalu kencang. Nanti Andi kebangun mas. Rohim tak suka dengan perubahan ini. Belum 1 hari. Dia sudah dapat efek negatifnya. Sang istri ini lebih perhatian dengan Andi dibanding suaminya sendiri. Bukannya cemburu. Tapi ini kan tak baik. Ya gak? Sika. Rohim hanya berdecak. Ia duduk di depan. Nyetir. Sementara Ningrum di belakang mangku Andi. Sudah macam supir aja dia kali ini. Dan dia harus nurut karena ibu hamil itu yang minta. Mereka tiba di rumah. Dan benar saja. Semua perhatian Ningrum tertuju pada Andi. Memandikan Andi. Menyiapkan makannya sampai pakaiannya yang bagus dan setrikaan semua. Iya dong. 2 hari sebelum menjemput Andi. Ningrum sudah belanja semua kebutuhan anak itu. Mulai dari baju sampai tas, sampai buku, bahkan kaos kaki, ia cuci sendiri dan disetrika sendiri pula. Super perhatian. Sementara bajunya Rohim. Yang bersih udah tinggal 1 doang. Sisanya ditumpuk di pakaian kotor. Terlantar. Baru kali ini Rohim punya saingan berat macam begini. Mau protes nanti dibilang cemburu. Tapi kan, ini keterlaluan. Ya gak sih? Tapi Andi masih kecil. Juga dia gak bisa nyuci sendiri, bahkan mandi juga mesti diawasi. Dia masih belum bisa melakukan semuanya serba sendiri. Bisa sih? Tapi takut tumbang nanti, atau jatuh karena kadang dia masih merasa lemas. Jeti. Ya terima gak terima. Harus terima. Mau gimana lagi? Ibaratnya udah resiko dia. Duh. Bajuku kotor semuaan nih. Ucap Rohim mancing. Oh iya. Di laundry aja ya mas. Aku capek nih. Ucap Ningrum tanpa dosa. Hal ini membuat Rohim menggerutu sendiri. Terlantar amat jadi suami. Aku maunya dicuciin istri tercinta. Gimana dong? Aku apa ya Agnes? Lengek Ningrum. Nah, kalau udah begini. Apa boleh buat dong? Ya deh. Laundry. Mau cemburu sama anak kecil ya konyol. Tapi kok gini amat?